Erwin Sugianti dari Prodi PIAUD. Saya lagi berada di TK, salah satu TK di Kecamatan Dender. Saya akan memenuhi tugas yaitu wawancara dari mata kuliah Sosio-Antropologi. Saya di sini akan wawancara dengan kepala sekolahnya karena beliau adalah senior di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ibu, saya dari Istri Muhammadiyah. Mau minta waktunya sebentar? Boleh, monggo silakan duduk. Saya ada tugas untuk mata kuliah Sosiologi Antropologi. Boleh saya minta waktunya untuk mewawancara sebentar saja? Boleh. Punten, dengan ibu siapa? Bu Eka Yuliani. Di sini dengan sebagai apa ibu? Sebagai kepala sekolah di TK. Saya dapat kabar katanya info-info informasi sekolah TK ini namanya TK Al-Muhajirin nggih. Itu adalah sekolah yang apa ya, favorit atau yang besar lah di Kecamatan Dender. Itu kuncinya apa ya ibu? Kok bisa berbagi infonya, kok bisa seperti itu, budaya apa yang ditanamkan pada anak-anak sehingga banyak orang-orang sekitar, bahkan ada yang di luar dari rumah ini ibu ada. Minta waktunya untuk bisa Jadi alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat khususnya wali murid itu seperti yang siapa namanya tadi sampai Mbak? Oh Wiwin. Seperti Mbak Wiwin tadi bahwa kita merupakan sekolah favorit di Kecamatan Dender karena mulai kurang lebih 5 sampai dengan 4 tahunan ini kita sebelum tahun ajaran baru itu sudah banyak wali murid yang inden di sini. Jadi kita di lembaga ini terkenal sebelum tahun ajaran baru sudah ada yang inden. Jadi mungkin kita di masyarakat dikenal sebagai sekolah favorit seperti itu. Gitu. Itu caranya untuk memikat wali murid itu bagaimana? Apakah ada cara tersendiri? Misalnya di sosmed atau gimana gitu ibu? Awalnya kita di pembelajarannya dulu. Jadi kita mencetak anak-anak yang keluar dari sini itu benar-benar anak-anak yang berakhlak gitu. Jadi kebanyakan wali murid di zaman sekarang itulah yang dibutuhkan sekolah yang berbasis agama. Jadi kita menanamkan ke anak-anak itu yang pertama akhlak. Jadi ada pembiasaan salam sapa senyum itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Selain itu ada pembiasaan agamanya, ada sholat duha, ada sholat tidur, sholat doa seperti itu. Jadi itu kan nanti akan diterapkan oleh anak-anak di kehidupan di masyarakat. Jadi itu mungkin yang diharapkan wali murid sehingga daya tarik wali murid itu lebih banyak. Jadi wali murid akhir-akhir ini banyak berbondong-bondong daftar untuk di sekolah baik di KP maupun di TK Al-Muhajirin. Terus sekolah ini berdirinya itu tahun berapa ibu? Awalnya kita mulai merintis itu tahun 2008 dimulai dari kelompok bermain. Setelah itu 2009 baru berdirinya TK. Jadi prosesnya dari kelompok bermain. Awal itu berapa gitu siswanya? Awal itu saya ingat 2009 karena saya mulai masuk 2009 itu sekitar 5 anak. 5 anak. Kalau sekarang berapa ibu? sekarang kalau dari TK-nya ada 98, yang kelompok bermainnya 38. Dari 100 lebih Ya, ya. alhamdulillah. Itu kalau di apa ya, masih di dalam kecamatan itu termasuk besar Ya, karena ya kita kan di kecamatan, jadi ya itu termasuk kecamatan desa juga ya. Selatan lah, bukan di dekat kota gitu ya, dekat kota tapi kan perbatasan desa dengan yang lain. Oke. Ya, terus saya menanyakan Bu, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai positif untuk saling menghargai dan empati, kerjasama terhadap anak-anak itu seperti apa? Kita membiasakan anak-anak itu mengucapkan kata-kata ajaib. Bapak sudah tahu belum? Kata ajaib ya, betul. Itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Jadi anak-anak dengan
mengucapkan minta tolong, minta maaf, permisi, itu kan menghargai sesama teman, menghargai bu guru. Jika minta tolong dengan bu guru itu mengucapkan kata tolong, jika mau apa dengan temennya bilang permisi. Apakah itu kita hanya dengan ucapan, caranya itu bagaimana itu? Anak-anak bisa menangkap itu semua? Kita terapkan, contohnya kita ada pembiasaan ketika pagi hari ada kegiatan literasi, kita budayakan untuk antri seperti itu. Kalau yang lainnya cuci tangan kita juga antri. Nanti kalau ada kegiatan waktu istirahat bermain bergantian seperti itu, kita juga antri. Kalau pinjem mainan ke temennya bilang permisi dulu. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan budaya lokal? Sekolah ini ikut di desa Di Kecamatan Dander. enggak, ya Kecamatan Dander dan desanya Desa Oh, Pak Dander. Dander. Kira-kira untuk memperkenalkan budaya lokalnya itu bagaimana untuk kegiatan anak-anak? Kalau yang kita ambil yang terdekat dulu ya, karena alhamdulillah kita di sekolah ada program kantin, jadi kita membiasakan anak-anak itu di budaya lokalnya mengkonsumsi makanan tradisional seperti itu. Terus untuk mengenalkan budaya lokal juga, karena kita di topiknya kita ada kegiatan kayak misal pasar ya, pengenalan pasar nasional, itu anak-anak kita ajak langsung berkunjung ke pasar. Jadi ada kegiatan langsung belanja, kita pengenalannya ringan-ringan tapi insya Allah mengena di anak-anak di kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung kegiatan budaya lokal tersebut? Alhamdulillah kemarin baru saja kita melakukan kegiatan Market Day. Jadi di situ Market Day-nya jualannya itu makanan-makanan tradisional. Ada di satu stand, ada beberapa stand juga sih yang mengenalkan ke anak-anak makanan-makanan nasional. Ada makanan yang basah, itu ada makanan yang kering-keringan, itu juga ada makanan tradisional khususnya yang ada di situ. Jadi ada kerjasama antara wali murid dan anak-anak. Tentunya di sekolah ini banyak beragam dari kalangan wali murid. Ada yang mungkin ada yang kalangan dari yang rendah. Bagaimana jenengan untuk biar tidak membedakan semuanya itu, bisa bekerja sama bareng dan kayak gitu. Ya, kita sering adanya komunikasi yang jelas, itu kita adanya parenting. Jadi di situ kita memberikan materi ke orang tua, memberikan paling tidak juga pengenalan biar kita khususnya di lembaga itu tidak ada intinya yang membedakan satu wali murid dengan yang lain, karena di sini kan wali muridnya bermacam-macam, ada dari golongan menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Jadi kita saling bekerja sama dalam bentuk apapun gitu. Terus semisal di sini ada wali murid yang pengen banget sekolah di sini, tapi beliau belum ada biaya, kita mengadakan subsidi. Jadi ada programnya kita yang kita menggratiskan setiap tahun, itu ada sekitar 2-3 anak. Itu ada beberapa kategori. Yang pertama kategori anak yatim atau piatu, yang kedua kategori orang yang kurang mampu. Terus Ibu, di sini itu ada ekstrakurikuler apa saja? Kebetulan kita yang pertama ada ekstra literasi, itu pembiasaan pengenalan dulu. Yang kedua itu teman, itu renangnya dilakukan di setiap hari Jumat di minggu pertama. Sementara kita ekstranya ditambahkan lagi nanti di semester 2 itu ada kegiatan ekstra yang untuk persiapan di puncak tema semester 2. Itu ada nari, ada ada yang baca puisi, mungkin seperti itu. Ekstranya kita masih seperti itu. Alhamdulillah, insya Allah mendatang kita pengennya punya drum band gitu. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah memastikan bahwa kan Ibu nggak pegang kelas gitu ya, kepala sekolah kan nggak pegang kelas, memastikan setiap kegiatan anak-anak itu pastinya aman, menyenangkan, itu caranya bagaimana itu? Cara saya memastikan itu, saya ada program, bukan program sih sebetulnya, dia
supervisi di kelas masing-masing. Jadi saya jadwalkan di setiap kelas itu saya adakan supervisi. Jadi di situ saya bisa melihat bagaimana guru itu mengajar anak-anak, caranya sudah mengenal belum, jadi kegiatannya itu sudah bagaimana. Jadi saya caranya mengadakan supervisi di sekolah. Untuk menanamkan jiwa sosial kepada anak-anak terhadap lingkungan sekolah itu bagaimana ya? Mungkin kan kadang di era yang sekarang ini jiwa sosial kita kan sudah mulai terkikis karena ada kedatangannya HP. Anak lebih fokus pada HP, tidak peduli dengan yang lainnya. Untuk menanamkan itu kepada anak-anak usia dini bagaimana? Kita pengenalannya itu lewat kegiatan. Jadi setiap tahun itu kita sudah ada kegiatan sosial yang kita kemas di bulan Ramadan. Jadi kita membagi sembako ke warga masyarakat di BDM ini, bagi orang-orang yang kurang mampu kita beri sembako. Jadi secara tidak langsung kita itu pengenalan ke anak bahwa kita saling memberi, saling menghargai, dan kita saling berbagi. Seperti itu. Terus apa tantangannya dalam kita budaya, kita budayakan tadi, budayakan antri, budayakan bilang kata ajaib itu untuk sopan, itu bagaimana itu? Kan karena sekarang itu anak-anak game ini kan wah luar biasa sekali. Untuk tantangannya itu apa? Yang jelas tantangannya itu sangat besar sekali. Cuma saya meyakinkan dan memastikan ke guru-guru bahwa kita harus yang pertama itu sabar, karena di awal-awal memang yang berat itu adalah awal-awal di pembelajaran semester pertama itu, minggu pertama, kedua itu kita selalu khususnya saya memberi pengarahan ke guru-guru selalu membudayakan kata-kata ajaib itu, pembiasaan yang baik itu di awal semester 1, karena kalau di awal-awal itu diajarkan ke anak-anak itu insya Allah selanjutnya akan anak-anak akan terbiasa, karena setiap hari sudah diajarkan ke guru untuk antri, untuk saling menghargai dan lain-lain. Insya Allah selanjutnya anak-anak akan bisa menerapkan. Maka sampai semester 1 terakhir itu pembiasaan tersebut sudah dilakukan. Bagaimana cara untuk melibatkan seluruh staf atau guru yang ada di sini dalam upaya menciptakan budaya yang tadi? Intinya yang pertama adalah komunikasi, sering-seringnya komunikasi, dan kita sering mengajarkan sharing setiap selesai pembelajaran itu dengan semua guru. Jadi kita sharing ada kejadian apa di setiap kelasnya, nanti kita pecahkan bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga terkenal itu sekolahnya tidak tinggi, karena kalau di desa saya itu anaknya sekolah, ibunya juga ke sekolah. Yeah. Nah itu mungkin itu ya yang menarik dia juga. Itu tipsnya dan triknya itu bagaimana? Betul yang dikatakan, ya kita terkenalnya tidak tinggi. Jadi di awal itu memang yang tersulit itu adalah volunteer. Jadi kita di awal waktu pendaftaran kita berkomunikasi, saya memberitahu program sekolah, karena sebelum anak-anak masuk kita ada sosialisasi program sekolah. Jadi saya sampaikan semuanya ke wali murid. Jadi setelah saya sampaikan itu ada surat pernyataan juga, surat pernyataan bahwa wali murid siap mengikuti semua program yang ada di sini. Jadi apapun yang terjadi di saat awal anak-anak masuk itu, anak-anak langsung diserahkan ke guru. Jadi itu banyak kejadiannya Mbak. Jadi anak-anak masuk digendong itu ada yang guru dijambai, ada yang diludah, itu sudah hal yang biasa. Tapi alhamdulillah hal-hal seperti itu tidak akan berlama-lama. Jadi mungkin hanya seminggu 2 minggu itu sudah selesai. Jadi sudah tuntas, anak-anak itu setelah itu sudah biasa. Jadi Bu Guru sambut di pintu gerbang, nanti saling terus menuju ke ruang literasi untuk kegiatan ekstra di pagi hari. Itu yang nggak ditunggu dari usia semuanya. Dari kelompok bermain itu kurang lebih usia 2,5 tahun sampai 3 tahun sudah ada di kelompok itu, sudah nggak ada yang ditunggu. Tapi drama di awal itu pasti ada. Tapi kan kita harus berupaya untuk meyakinkan juga ke wali murid bahwa putra putrinya di sini itu aman.
Jadi juga meyakinkan ke anak-anak bahwa anak-anak di sini dengan guru juga aman. Jadi intinya untuk sehingga dari dulu yang awalnya 5 sampai sekarang 100 itu banyak perjuangannya, dan untuk mempertahankan budaya itu bagaimana itu? Budaya yang antri, budaya dan sebagainya itu di era zaman sekarang untuk mempertahankan, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada kita memulainya. Intinya setiap hari pembiasaan itu selalu diajarkan ke anak-anak. Jadi saling menghargai teman, yang sosial tadi saya lupa, anak-anak itu juga sudah bisa membantu bu guru untuk membersihkan kelas ketika selesai pembelajaran, membantu bu guru untuk membuang sampah keluar. Kan di setiap kelas itu ada tempat-tempat sampah, yaitu kalau sudah selesai menunggu sholat zuhur itu ada anak-anak yang mewakili membuang sampah itu keluar kelas. Itu kan juga hasil dari pembiasaan yang diajarkan sama guru. Jadi tentunya kita harus kerjasama antara di lingkungan betul. SDM-nya di lingkungan sekolah. Kita harus kasih contoh juga nih, karena betul. anak-anak itu kan melihat setelah melihat contoh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk pelajaran. Semoga sekolahnya tambah maju lagi. Amin. Dan semakin sukses. Terima kasih Ibu. Amin.